Pada kesempatan Ahad keempat ini, insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Umar Faruq LCMA dengan pembahasan Sirah Nabawiyah, pembahasan Hadithul Ifki, berita bohong tentang Aisyah. Baiklah, marilah pertama kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa uswatina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita dapat kembali bermuajahah untuk melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh keluarga Rasulullah SAW, wabil khusus dialami oleh istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Dan yang menuduhnya atau yang menyebarkan berita ini adalah orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan ada sebagian sahabat yang termakan dengan berita bohong ini. Bagaimana kisahnya? Saya akan bacakan dari hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Al-Maghazi was-Siyar, dalam bab hadis al-ifk yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu hadis yang panjang yang menceritakan keseluruhan kisah ini diriwayatkan oleh Aisyah, itu pelaku sejarah. Maka Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin melakukan safar, maka beliau mengundi istri-istri beliau mana yang ikut. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki istri lebih dari satu, ketika dia ingin keluar dalam rangka tugas, maka dia bisa mengundi di antara istrinya. Tapi kalau perginya jalan-jalan, maka harus dibawa semua, Pak, atau gantian. Maka yang keluar pada saat itu adalah undian Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah berkata, "Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzila al-hijab." Saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat yang mewajibkan hijab bagi para wanita. Fa kuntu uhmalu fi haudaji wa anzilu fihi. Saya dibawa di dalam haudaj, yaitu semacam tenda gitu ya, yang tenda yang tertutup yang diletakkan di atas onta. Saya berada di sana. Fasirna hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka waqafa. Maka kami berjalan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangannya, lalu kita pun kembali menuju ke arah Madinah. Peperangan ini adalah peperangan Al-Muraisir yang bulan lalu kita bahas. Jadi ini kisahnya dalam perjalanan pulang dari perang Al-Muraisir. Wa danawna minal Madinati qafilin. Kami sudah dekat dari kota Madinah. Adzanu lailatan birrahil fa kuntu hina adzanu birrahil. Fa mashaitu hatta jawaztu al-jaysh falamma qadaytu sha'ni aqbaltu
usalli fa idza iqdun li min jiz'i dhifarin fa inqata. Maka pada malam hari saya diizin untuk keluar dari haudaj, dari tenda. Maka saya pun keluar, saya berjalan melewati pasukan. Setelah saya menyelesaikan hajat saya kembali ke haudaj saya. Lalu saya pegang dada saya, ternyata kalung saya itu terputus. Falamma qadaitu sya'ni faraja'tu faltamastu 'aqdi fahabasani ibtighar. Maka saya kembali ke tempat saya buang hajat, sehingga saya tertahan karena mencari kalung tersebut. Tidak bisa segera kembali ke tempat beliau. Qala wa aqbala ar-rahbu alladziina kanu yarhanuna li fahtamalu hawdaji farahaluhu 'ala ba'iri alladzi kuntu arkabu 'alaihi. Maka orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengangkat haudajku, mereka mengangkat haudajku padahal aku belum ada di sana. Jadi mereka mengangkat haudaj Aisyah ke atas kontanya Aisyah, padahal aku belum berada di dalam haudaj tersebut. Apa bahasa Indonesia haudaj? Jadi ya mungkin bisa kebayang di atas unta itu dikasih tenda kecil yang tertutup seluruhnya, karena itu wanita istri Rasulullah, agar tidak bisa dilihat dari luar. Yang mengangkat pun ketika mengangkat tidak akan berani ngintip, Pak. Tidak berani ngintip dulu, ada Aisyahnya, tidak sopan karena istri Rasulullah. Jadi mereka sekedar langsung mengangkat saja. Tandu tapi yang ada tutupnya gitu, jadi tidak terlihat dari luar. Wahum yahsabuna anni fi, mereka mengira saya sudah ada di dalam, mereka angkat saja. Wa kana nisa'u zaka khifafan lam yahbalna wa lam yarshahunna al-lahm. Pada saat itu para wanita itu masih kurus, termasuk Aisyah masih kurus, sehingga orang-orang ketika mengangkat tandu tersebut merasa ringan, ya mereka mengira Aisyah sudah berada di dalam. Wa kuntu jariyatan hadithat as-sin, dan saya pada saat itu masih muda. Mungkin usia beliau kurang lebih baru 14 tahun ketika kejadian ini. Faba'athu al-jamala fasaru, dan mereka berangkat. Wa wajadtu 'abdi ba'da mastamarra al-jayshu fajitu manazilahum wa laysa biha minhum da'in wa la mujib. Maka setelah saya mendapatkan kalung saya kembali ke tempat berkumpulnya pasukan. Ternyata saya tidak mendapatkan seorang pun dari mereka, sudah kosong tempatnya. Fajitu fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi, maka saya kembali ke tempat saya istirahat. Ini di antara tanda akan cerdasnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau merasa beliau sudah tertinggal, maka beliau tidak panik. Jadi Aisyah itu dikenal wanita yang cerdas dan juga tenang. Nah, mungkin kalau yang lain panik, Pak. Ini kan di tengah malam gelap gulita, apalagi tidak ada penerangan zaman itu ya. Dan juga keadaannya sendirian. Nah, tapi beliau tidak panik. Beliau hanya punya inisiatif untuk kembali ke tempat istirahat beliau dengan harapan kalau nanti pasukan sadar bahwa Aisyah belum ada di tandu, maka mereka akan segera kembali mencari Aisyah, dan pasti mencarinya di tempat terakhirnya Aisyah. Maka beliau tidak kesana kemari, tapi cukup menunggu di tempat awal. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu beliau melanjutkan, fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni 'aini fanimtu. Ketika saya duduk di tempat saya merasa mengantuk sehingga saya tidur. Wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami min wara'il jaysh. Dan Safwan bin Mu'attal as-Sulami itu di belakang pasukan. Ada dua riwayat kenapa beliau berada di belakang. Ada yang mengatakan memang beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk berada di belakang jauh, tujuannya untuk menyisir, siapa tahu ada yang tertinggal baik barang atau apa gitu. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Safwan bin Mu'attal ini adalah sahabat yang kalau sudah tidur maka sulit untuk dibangunkan. Ada juga riwayat yang mengatakan demikian. Sehingga
Sofwan bin Mu'attal ini posisinya juga tertinggal seperti Aisyah karena tidur, nggak kebangun. Jadi kebiasaan mereka, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau mereka istirahat di sebuah tempat dalam perjalanan itu, nanti mereka itu akan berpencar masing-masing mencari tempat yang nyaman gitu ya, yang pewek. Mungkin ada yang ke sana, ada di bawah pohon, ada yang di sela-sela batu mungkin. Jadi masing-masing di tempatnya masing-masing, ya kan? Apalagi malam hari penerangan nggak kelihatan kan? Ya. Kalau mereka ada komando untuk pergi, baru mereka akan bangun dan pergi. Nah, Sofwan bin Mu'attal ini kalau sudah tidur susah untuk bangun. Nah, kalau menurut riwayat yang kedua berarti mungkin beliau tidak dengar komando untuk berangkat, gitu ya. Nah, sehingga beliau tertidur sampai pagi hari. Maka Aisyah mengatakan, fa asbaha inda manzil. Pagi hari tiba-tiba Sofwan itu berada di sisiku, berada di dekatku, gitu ya. Fara'a sawada insanin na'imin fa'arafani hina ra'ani. Jadi dari jauh Sofwan bin Mu'attal itu melihat kehitaman ada manusia di sana yang sedang tidur. Maka Sofwan mendekat, Sofwan melihatku, kata Aisyah, maka Sofwan langsung mengenaliku ketika dia melihat. Wa kana ra'ani qabla al-hijab. Karena Sofwan bin Mu'attal pernah melihat wajahku sebelum turun ayat hijab. Nah, pada saat itu Aisyah tertidur dan wajahnya terbuka. Jadi Sofwan melihat langsung mengenali Aisyah. Fastayqadtu bistirja'ihi hina 'arafani fa khammartu wajhi bi jilbabi. Maka saya pun terbangun. Kenapa terbangun? Karena mendengar istirja'nya Sofwan. Istirja' itu apa, Pak? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Itu namanya istirja'. Jadi Sofwan mendekati Aisyah, dilihat wajahnya ternyata Aisyah, ya kan, dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendengar itu Aisyah langsung terbangun. Ketika terbangun, fa khammartu wajhi, maka segera Aisyah tutupi wajah beliau dengan jilbabnya. Dia tidak mau wajahnya dilihat oleh Sofwan bin Mu'attal. Tapi karena sebelumnya Sofwan bin Mu'attal pernah melihat wajahnya Aisyah, Sofwan bin Mu'attal langsung mengenali kalau itu Aisyah. Nah, makanya di antara yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi itu bukan hanya ucapan ketika orang meninggal saja, tapi juga bisa diucapkan pada musibah-musibah lainnya. Ini kan musibah, istri pemimpin tertinggi ketinggalan di gurun pasir, musibah kan? Berada Pak Jokowi atau sedang Pak Prabowo ya, tapi Pak Prabowo nggak ada ini. Ya, presiden lah misalkan lagi jalan kemana, istrinya ketinggalan dan sendirian, tidak ada yang menjaga. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka beliau kata-kata Aisyah, wallahi ma takallamna bi kalimat wa la sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'i. Demi Allah, kami tidak berbicara dengan sepatah kata pun. Kenapa beliau menekankan hal ini? Kenapa Aisyah menekankan hal ini? Beliau ketika meriwayatkan ini tentu sudah terjadi fitnah itu ya. Beliau ingin menekankan bahwa tidak terjadi yang dituduhkan kepada beliau itu tidak pernah terjadi. Bahkan sepatah kata pun tidak mereka ucapkan. Dan saya tidak mendengar satu kata pun dari Sofwan kecuali istirja'nya, kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Sofwan bin Mu'attal menundukkan ontanya agar bisa dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah naik ke atas ontanya Sofwan bin Mu'attal, lalu Sofwan bin Mu'attal berjalan di depan onta. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak melihat Aisyah dari belakang. Ini bagian dari adab yang dicontohkan oleh Sofwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang mulia, ketika beliau membawa satu amanah, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak curi-curi pandang. Dan Aisyah dikenal wanita yang cantik, apalagi tadi Sofwan posisinya melihat wajah Aisyah ketika beliau tidur. Kalau laki-lakinya nakal, maka tentu dia akan curi-curi pandang. Tapi tidak demikian dengan Sofwan bin Mu'attal yang bisa menjaga dirinya. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diundang ke rumah dua wanita yang beliau bantu untuk mengambil air itu, ya kan?
Musa itu berjalan di depan dua wanita itu. Kalau nanti dia harus belok kanan, maka wanita dari belakang itu akan melempar batu ke sebelah kanan. Harus belok kiri, nanti wanita melempar batu ke sebelah kiri, supaya Nabi Musa tidak melihat wanita. Hadirin yang dimuliakan Allah, فانطلق يقول بي الراحلة حتى أتينا الجيش المغري في النهر الظهيرة وهو مسلم. Maka unta itu pun dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal sampai kami tiba di kota Madinah di siang hari terik. Jadi berangkatnya pagi. Aisyah kehilangan kalung malam hari, tertidur sampai pagi. Ada Sofwan bin Mu'attal menuntun beliau sampai masuk kota Madinah di siang hari. Jadi ini posisinya sudah dekat Pak dari kota Madinah. Kalau subuh berangkat sampai kota Madinah siang, zaman itu ya dengan perjalanan kaki, dengan jalan kaki itu berarti sudah dekat Pak. Mungkin tinggal berapa kilo lagi gitu ya, atau mungkin tinggal berapa puluh kilo, 20 kilo, mungkin 30 kilo lalu. Lalu beliau melanjutkan, orang fahalaka man halak, maka pada saat itu binasalah yang binasa. Maksudnya pada saat itu tersebarlah berita bohong, tersebarlah isu tentang perzinahan Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal, sehingga orang yang termakan dengan isu itu ya termakan, dia termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka. Wa kana alladhi tawalla kibra al-ifki Abdullah bin Ubay bin Salul, yang paling berperan dalam menyebarkan berita tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala Urwah berkata, Urwah ini keponakannya Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay? Jadi dia ini menggembor-gembori Pak, manas-manasi. Ketika orang-orang di Madinah berbicara tentang Aisyah dengan Sofwan, maka Abdullah bin Ubay ini datang untuk manas-manasi, memprovokasi, gembor-gembori. Iya benar. Gitu ya. Kalau orang sedang gosip Pak, lalu datang orang lain nambah-nambahin, itu kan biasanya semakin panas gitu ya pembicaraannya. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Setiap ada yang membicarakan Aisyah, dia sibuk untuk mendatangi dan membenarkan, menambah panas. Hadirin yang dimuliakan Allah, wa qala Urwah aidan wa lam yusamma min ahli al-ifki aidan ila Hasan bin Thabit wa Misbah bin Uthathah wa Hannah bintu Jahsh fi nas akharin la ilma bihim. Jadi ada sahabat-sahabat yang termakan dengan berita tersebut. Yang disebutkan dalam hadis ini hanya 3. Kata Urwah, kata keponakan Aisyah, ada Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah. Jadi ternyata orang yang dekat dengan Rasulullah pun termakan dengan berita tersebut. Lalu yang kedua, Misbah bin Uthathah, sepupunya Abu Bakar, yang selama ini hidup di bawah tanggungan Abu Bakar, Misbah bin Uthathah. Lalu yang ketiga adalah Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahsh ini siapa? Saudarinya Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ini siapa? Istrinya Rasulullah. Dan Zainab bintu Jahsh ini sepupu Rasulullah, juga istrinya Rasulullah, karena ibunya adalah Umaymah bintu Abi Thalib. Jadi masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah, tapi juga menjadi istrinya Rasulullah. Kenapa Hamnah bintu Jahsh ini juga terprovokasi? Karena dia ingin membela saudarinya Zainab, istrinya Rasulullah. Jadi Zainab dengan Aisyah ini adalah dua istri yang bersaingan gitu ya dalam merebut cinta, dalam memperjuangkan cinta Rasulullah. Zainab terkenal juga wanita yang cantik, Aisyah juga terkenal wanita yang cantik. Dan Rasulullah cinta terhadap Aisyah dan Rasulullah cinta terhadap Zainab. Dan cinta juga terhadap istri-istri yang lain. Tapi yang sering dianggap bersaing adalah Aisyah dengan Zainab, gitu ya. Maka Hamnah, saudarinya Zainab ini ingin membela saudarinya, ingin membela Zainab, sehingga dia termakan dengan isu tersebut. Ini kan kesempatan Pak, supaya saudarinya ini bisa lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan Aisyah nantinya. Kata beliau, kata Urwah, ada orang-orang lain, sahabat-sahabat lain yang juga sebenarnya termakan dengan isu tersebut, tapi saya tidak mengetahui siapa mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya qala Aisyah faqad
lalu saya sakit ketika tiba di kota Madinah selama 1 bulan. Wan nasu yufiquna fi qawli ashabil ifki, dan orang-orang pada saat itu selama 1 bulan ternyata sudah termakan dengan berita yang disebarkan oleh ashabul ifki, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga gerombolannya. La ashkuru bi syai'in min dzalik, tapi saya tidak merasa sama 1 bulan itu, tidak merasa kalau ternyata saya ini sedang jadi bahan pembicaraan satu kampung, karena beliau dalam rumah, nggak ada HP zaman dulu Pak. Kalau sekarang kan viral itu di HP, kalau dulu kan viral jadi di lisan masyarakat ya. Jadi Aisyah tidak merasa apa-apa selama 1 bulan. Wahwa yurabbini fi waj'i anni la a'rifu min Rasulillah al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtari. Wa huwa yaribuni fi waj'i. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda keadaannya dengan biasanya Pak. Aisyah tidak mendapatkan kelembutan yang biasa beliau dapatkan ketika beliau sakit. Biasanya kalau beliau sakit, Rasulullah itu akan semakin lembut. Rasulullah kesehariannya dengan istri-istri beliau sudah lembut, ketika sakit biasanya akan semakin lembut lagi. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua, Bapak yang dimuliakan Allah sebagai suami, maka ketika istri kita sakit, ya kita harus semakin lembut ya, bukan jadi malah nggak sabar. Ya. Karena kita biasa dilayani oleh istri, ketika istri ngeluh sedikit kita menjadi tidak sabar. Tidak, justru harus semakin menunjukkan kasih sayang dan kelembutan kepada istri kita. Jadi Aisyah nggak tahu apa-apa yang terjadi di luar, hanya saja yang dia rasakan kok Rasulullah beda dari biasanya. Namanya firasat atau perasaan perempuan kan kuat sekali Pak. Suaminya berubah dikit aja, perempuan sudah merasa ini ada apa dengan suami saya. Itulah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Inna ma yadkhulu alaihi Rasulullah fa yusallimu thumma yaqul kayfa tikum thumma yansarif. Yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu hanya masuk menemui Aisyah lalu bertanya kayfa tikum, bagaimana keadaan kamu, thumma yansarif, lalu pergi. Itu saja. Jadi hanya sekedar itu. Biasanya tidak hanya sekedar itu, pasti akan, kalau dalam riwayat yang lain itu, dalam kisah-kisah yang lain pasti akan membelai Aisyah, mencium tangan Aisyah, melayani Aisyah, gitu ya. Ini cuma masuk nanya gimana kabarnya. Saya baik-baik saja gitu ya, atau sudah mulai membaik, maka Rasulullah pergi. Dingin gitu ya, menjadi dingin Rasulullah SAW. Maka suatu malam, hatta kharajtu hina naqahtu, ketika beliau Aisyah ingin buang hajat, fa kharajtu ma'a ummi Mistah qibala al-manasir. Aku keluar bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah ini berarti bibinya Abu Bakar, karena Mistah adalah sepupunya Abu Bakar. Jadi Ummu Mistah adalah bibinya Abu Bakar. Aisyah berarti keluar bersama bibinya Abu Bakar, bersama nenek jauh ya. Untuk apa? Untuk buang hajat di manasir namanya. Jadi dahulu sebelum kamar mandi atau toilet itu dibangun di dekat rumah, mereka kalau buang hajat ke sebuah tempat namanya manasir. Gitu ya, itu dikenal dengan tempat buang hajat. Ya. Jadi di luar dari rumah atau komplek Madinah, jadi harus keluar. Dan memang kebiasaan para wanita kalau mereka buang hajat itu mereka keluar pada malam hari supaya tidak ditanda oleh para laki-laki, supaya tidak kelihatan oleh laki-laki. Hadirin yang dimuliakan Allah, Aisyah menceritakan di sini waktu itu kami masih seperti Arab-Arab terdahulu ya, toilet kami jadi di luar. Fanqalaqtu ana wa ummi Mistah wa hiya ibnatu abi, dan seterusnya. Maka saya pergi bersama Ummu Mistah. Ketika Ummu Mistah terpleset ya, tersandung karena menginjak hijabnya, Ummu Mistah berkata, "Ta'isa Mistah." Jadi setelah Aisyah buang hajat, mau pulang ke rumah ditemani oleh Ummu Mistah, Ummu Mistah kepleset karena menginjak pakaiannya sendiri.
Lalu latahnya ucapan yang diucapkan oleh Ummu Mistah secara refleks itu ta'isa Mistah, celaka Mistah. Maka Aisyah pun kaget. Aisyah berkata, "Bisa maqulta, kenapa engkau buruk sekali perkataanmu? Atasubina rajulan syahida Badran, apakah engkau mengejek anakmu sendiri padahal dia telah ikut perang Badar?" Sahabat yang ikut perang Badar itu punya kemuliaan sendiri, Pak. Kok anakmu sudah ikut perang Badar engkau ejek? Maka Ummu Mistah berkata, "Awalam tasma'i ma qala?" Apakah engkau belum dengar yang diomongin oleh orang? Nah, jadi di sini ini adalah momen Aisyah pertama kali tahu setelah 1 bulan bahwa selama ini ternyata dia menjadi pembicaraan. Qultu wa ma qala? Aisyah berkata, apa yang mereka bicarakan? Fa akhbaratni bi qawli ahli al-fiqh. Maka Ummu Mistah bercerita kepada Aisyah tentang isu yang sedang santer. Fazadtu maradan ala maradi. Maka saya tambah sakit. Aisyah lagi sakit, dengar berita itu tambah sakit. Falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya Rasulullah. Ketika saya sampai rumah, Rasulullah masuk untuk menemuiku. Lalu Rasulullah berkata, "Kaifa tikum? Bagaimana keadaan engkau?" Qultu, maka Aisyah langsung berkata, "Ata'dzanu li an ati abawayya?" Apakah engkau izinkan saya untuk saya pulang ke rumah orang tua saya? Jadi Aisyah minta izin kepada Rasulullah. Dia baru tahu ternyata Rasulullah selama ini dingin karena mendengar berita, dan pada saat itu wahyu belum turun, ya kan? Pada saat itu wahyu belum turun, sehingga Rasulullah tidak bisa membenarkan juga tidak bisa menyalahkan, karena Rasulullah tidak tahu ilmu ghaib kecuali jika Allah beritahu. Jadi Rasulullah menjaga sikap terhadap istrinya, juga menjaga sikap terhadap orang-orang yang menyebarkan isu di luar. Maka Aisyah menambahkan, "Uridu an astayqina al-khabara min qibalihima." Saya ingin memastikan kabar tersebut dari kedua orang tua saya. Nah, karena ini kan yang cerita sama Aisyah baru 1 orang, Ummu Mistah saja. Maka beliau ingin memastikan, ingin pulang ke rumah orang tuanya, memastikan benar nggak berita yang sedang santer ini berita tentang dirinya. Fa'adhina li Rasulullah, maka Rasulullah pun mengizinkan. Ini adab dari Aisyah. Jadi ketika punya masalah dengan suaminya, tidak langsung kabur dari rumah, tapi minta izin sama suaminya agar bisa pulang ke rumah orang tuanya. Ada sebagian istri kadang kalau lagi marah sama suaminya, tiba-tiba hilang dari rumah. Terus HP-nya dimatiin, bingung suami istri saya kemana. Itu tidak boleh sebenarnya, karena istri ketika ingin keluar dari rumah harus minta izin sama suami. Berikutnya, faqultu li ummi, maka saya pun berkata kepada ibuku setelah Aisyah sampai ke rumahnya, "Ya ummata, mada yatahaddatsun nas?" Wahai ibuku, orang-orang sedang ngomongin apa di luar sana? Maka kata ibunya, "Ya bunayya, hawwini 'alaiki." Wahai anakku, tenangkan dirimu. Fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattu radiyatun 'inda rajulin yuhibbu hadha ad-dara'ir illa aktsarna 'alayha. Jadi ibunya menenangkan, ibunya mengatakan bahwa Aisyah itu biasa, namanya wanita yang dicintai oleh suaminya dan dia punya madu, pasti akan terjadi hal-hal seperti ini. Itu kata ibunya Aisyah. Ibunya Aisyah ingin menenangkan anaknya. Qalat faqultu, maka Aisyah pun berkata, "Subhanallah." Jadi ini juga yang dianjurkan ketika kita melihat atau mendengar kabar yang tidak mengenakan, kita ucapkan subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan masya Allah. Kalau mendengar sesuatu yang tidak mengenakan, misalkan mendengar kabar anak kita kenapa di sekolah, gitu ya, kita ucapkan subhanallah. Aisyah mendengar yang tidak enak tentang dirinya, maka beliau ucapkan subhanallah. Kalau kita kurang Apa? kita juga Allah. Kalau yang nggak mengenakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah masih puji itu, masih puji-pujian. Lalu dia mengatakan, "Laqad tahaddatsan nasu bihadza?" Apakah orang-orang berbicara tentang ini?
sampai air mata itu habis. Saya tidak tidur sampai pagi, saya masih menangis. Qala wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib wa Usamah bin Zaid. Nah, pada saat itu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan juga Usamah bin Zaid. Untuk apa? Untuk musyawarah, untuk minta saran dari mereka. Kira-kira saya ini harus apa? Hina qala fa amma Usamah asyara ala Rasulillah billadhi ya'lamu min bara'ati ahli. Adapun Usamah memberi saran kepada Rasulullah sebagaimana yang dia tahu bahwa istrinya itu bebas dari segala tuduhan. Dan Usamah mengatakan, ahluka la na'lamu illa khairan. Keluargamu wahai Rasulullah, kami tidak tahu kecuali yang baik-baik. Itu kata Usamah. Jadi Usamah membela Aisyah. Ibaratnya Rasul berkata tidak mungkin Aisyah melakukan apa yang dituduhkan kepada beliau. Keluargamu itu adalah orang baik-baik dan ayahnya Abu Bakar juga orang baik-baik. Adapun Ali berkata, ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu 'alaika wan nisa'u siwaha katsir. Wahai Rasulullah, Allah tidak pernah membuatmu sempit dan wanita selain Aisyah itu banyak. Makanya awal Aisyah itu sampai akhir hayat sentimen dengan Ali. Karena peristiwa ini. Terjadi perang apa itu? Perang Jamal. Ya. Sampai terjadi nanti perang Jamal itu masih diungkit-ungkit oleh Aisyah karena kejadian ini. Jadi wanita itu kalau disakiti Pak sampai mati tidak akan lupa. Sama kayak istri kita, mungkin kalau kita lagi berantem sama istri kan, kejadian 10 tahun lalu masih diungkit-ungkit. Kejadian yang betul-betul menyakiti hatinya begitu ya. Kalau Usamah tadi putranya itu ya Zaid bin Thabit. Iya, Zaid bin Harithah. Oh, bukan Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Thabit kan betul suami, kalau ini Zaid bin Harithah. Yang menikah dengan budak. Lahir bersama. Dan dua-dua ini pemuda-pemuda. Jadi yang diminta saran oleh Rasulullah adalah para pemuda, Usamah bin Zaid dan juga Usamah bin Zaid mungkin usia pada saat itu berbelasan tahun ya. Karena ketika di akhir hayat beliau dijadikan pemimpin itu untuk membawa pasukan usia baru 18 kalau tidak salah. Jadi dia mungkin masih belasan tahun. Ali bin Abi Thalib juga masih muda. Tapi belum nikah ya Ali. Allah sudah nikah atau belum? Pada Rasulullah SAW. Jadi Ali mengatakan demikian bukan karena benci dengan Aisyah, tapi ingin coba menenangkan Rasulullah. Ali itu tidak tega melihat Rasulullah itu kebingungan, pusing, gitu ya. Ingin memberi solusi supaya Rasulullah keluar dari masalahnya. Cuma solusinya tidak sesuai dengan Aisyah. Tapi setelah itu Ali memberi saran lagi. Kata Ali apa? Wasalil jariyah tasduka. Wahai Rasulullah, tanyalah kepada budaknya Aisyah. Niscaya budaknya Aisyah itu tidak akan bohong. Budaknya itu siapa? Barira. Maka Rasulullah memanggil Barira dan Rasulullah bertanya kepada Barira, hal ra'aita syai'an? Dia juga, apakah engkau pernah melihat dari Aisyah gerak-gerik yang mencurigakan, sesuatu yang mencurigakan? Barira berkata, "Walladzi ba'athaka bil haqqi ma ra'aitu 'alaiha amran qattu almasuhu akthar min annaha jariyatun hadithatus. Ana min 'ajimi ahliha. Fata'til lajimu fata'kuluhu." Jadi saya demi Allah, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak. Itu maksudnya demi Allah, saya tidak pernah melihat satu perkara pun yang meragukan dari Aisyah. Hanya saja dia ini wanita yang masih muda. Kalau dia sedang mengadon adonan, terus dia ngantuk, terkadang dia tertidur sehingga adonan itu dimakan ayam atau dimakan kambing. Itu saja kekurangan Aisyah. Selebihnya Aisyah tidak punya kekurangan. Semua perkara itu baik, kata budaknya. Ini menunjukkan bahwa budaknya ini diperlakukan baik oleh Aisyah. Biasanya budak kalau ditanya atau pembantu tentang majikannya itu keluarkan dari hati, Pak. Pembantunya majikannya baik atau tidak. Maka pada saat itu Rasulullah SAW berdiri dan berkata di atas mimbar,
ya ma'syarul muslimin man ya'dzurni min rajulin qad balaghani anhu adab fi ahli. Wahai kaum muslimin, siapa yang bisa memberiku uzur untuk aku menyentuh orang yang telah menggangguku pada keluarga. Beliau ini menyinggung Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang bisa memberiku uzur? Jadi beliau minta dimaklumi kalau beliau nanti akhirnya harus mengambil sikap kepada orang yang mengganggu beliau pada keluarga beliau. Walaqad dzakara rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khairan wa ma yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Dan orang-orang ini telah menceritakan tentang seseorang yang sejatinya tidak pernah masuk rumahku kecuali bersamaku. Dan orang ini dikenal baik. Maksudnya siapa? Misbah bin Uthathah. Jadi orang-orang ini para penyebar hoax telah menceritakan Misbah dengan cerita yang tidak baik. Padahal dia dikenal orang baik dan tidak pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah kecuali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bagian dari adab ketika kita ingin bertamu, maka harus ada laki-laki di rumah. Tidak boleh menemui istri dari yang punya rumah ya tanpa ada suaminya. Jadi Rasulullah di mimbar ini dari satu sisi ingin membela Aisyah, tapi dari sisi lain beliau tetap berhati-hati. Faqala Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Ana ya Rasulullah a'udzuka." Wahai Rasulullah, saya akan memberimu uzur, saya akan memaklumimu kalau kamu harus mengambil sikap. Fa in kana min al-Aus darabtu. Kalau orang itu dari Aus, maka saya sendiri akan menggal kepalanya. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpinnya Aus. Di Madinah kan ada Aus dan Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Sehingga nanti terjadi cekcok Pak antara Aus dan Khazraj pada saat itu. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj amartana fa fa'alna amraka. Kalau ternyata yang menyebarkan hoax adalah orang-orang Khazraj, maka tinggal kau perintahkan kami wahai Rasulullah, kami akan melaksanakan perintah. Maka pada saat itu Sa'ad bin Ubadah yang orang Khazraj berdiri, merasa tidak terima, kabilahnya disinggung-singgung, ya kan? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul orang Khazraj. Dia berkata, jadi pada saat Aisyah bercerita bahwa sejatinya Sa'ad bin Ubadah itu adalah orang yang soleh, gitu ya. Cuman pada saat itu sedang terbawa hamiyah, sedang terbawa rasis, ya, ingin membela rasnya, ingin membela kelompoknya. Maka Sa'ad bin Ubadah berkata, "Kadzabta li'umrillah la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlihi walau kana min rahtika ma ahbabta an yuqtal." Kau dusta wahai Sa'ad bin Ubadah. Demi Allah kau tidak akan mampu untuk membunuhnya. Kau ini dusta. Seandainya dia berasal dari kelompok dari Aus, kau juga tidak mau dia dibunuh. Jadi muncul lagi isu-isu jahiliyah. Aus dan Khazraj itu kan dahulu berperang kan. Rasulullah mereka bisa berdamai, tapi pada saat ini muncul lagi itu isu-isu tersebut ya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menandai di atas mimbar, menenangkan mereka sampai mereka tenang. Lalu Aisyah melanjutkan, "Fabakaitu, saya pun masih menangis. Fabakaitu dzalika kullu la yaqulu darun," sampai air mata itu habis dan saya tidak bisa tidur. Wa asbaha abawayya indi qad bakaitu lailataini wa yawman. Saya sudah nangis 2 malam dan 1 siang. Nangis terus Pak Aisyah. Dan orang tuanya tetap menangkan. Hatta inni la adhunnu anna buka afalikum kalbi. Sampai saya mengira bahwa dada saya akan terbelah ya, karena banyak nangis. Maka fabaina abawaya jalisan indi wa ana abki fastadantu ala imra'atin min al-ansar fa aminat lana. Fajalasat abki ma'i. Ketika orang tua saya berada di sisi saya minta izin kepada orang tua saya agar ada seorang wanita Ansor menemani saya untuk nangis bersama saya. Jadi wanita ketika sedang sedih itu ternyata butuh ditemani, butuh teman yang menemani dia.
mengizinkan. Fabaina nahnu ala dzalik dakhala Rasulullah alaina fasallama thumma jalasa. Ketika kami sedang begitu, ketika Aisyah sedang nangis bersama seorang wanita dari Ansar, maka Rasulullah datang masuk menemui kami mengucapkan salam. Qala fatashahhada Rasulullah hina jalas. Aisyah bercerita ketika Rasulullah masuk, beliau mengucapkan syahadat. Lalu duduk. Ketika duduk beliau mengucapkan syahadat. Tsumma qala, lalu beliau berkata. Jadi ini satu perkataan yang membuat Aisyah berhenti menangis. Amma ba'du ya Aisyah, innahu balaghani anka kadza wa kadza. Rasulullah di sini mulai terus terang. Rasulullah berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa engkau melakukan ini dan itu. Fa in kadza fa in kunta bari'atan fa sayubarri'uka Allah. Kalau memang engkau terbebas dari semua tuduhan itu, maka Allah akan membebaskanmu dari semua tuduhan. Wa in kunta al-mamta bi dzambin fastaghfirillah wa tub ilaih. Tapi kalau engkau memang melakukannya, maka istighfarlah, minta ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Fa innal 'abda idza i'tarafa tsumma taba Allah. Karena sesungguhnya hamba kalau sudah mengakui dosanya lalu dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jadi itu yang dikatakan oleh Aisyah, oleh Rasulullah kepada Aisyah. Kira-kira Aisyah sikapnya gimana? Bahagia atau tambah sedih? Ternyata Aisyah tambah sedih, gitu ya. Harapannya suaminya datang untuk membela, tapi ternyata malah memilih pilihan. Ya kan? Kalau engkau benar, Allah pasti akan membela-mu. Tapi kalau engkau salah, tobat. Jadi ternyata suaminya belum percaya dengan istrinya sendiri. Karena memang Rasulullah belum tahu tentang kebenaran beritanya. Falamma qala Rasulullah maqalatahu qala sadaqani hatta ma uhissu minhu qatra. Setelah Rasulullah menyampaikan ucapannya tadi, maka air mata itu berhenti. Tidak ada setetes pun yang keluar dari mataku lagi. Maka saya berkata kepada ayah saya, kepada Abu Bakar, "Ajib Rasulullah anni fi maqal." Wahai aku, jawab Rasulullah, jangan diam saja. Bela saya. Jadi Aisyah merasa tidak dibela oleh suaminya. Begitulah perempuan ketika merasa tertuduh, dia akan mencari pembelaan, ya kan? Pasti akan mencari pembelaan dari orang terdekatnya. Dia mencari pembelaan kepada ayahnya. Kata ayahnya, kata Abu Bakar, "Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah." Demi Allah, saya tidak tahu saya harus ngomong apa kepada Rasulullah. Aisyah kembali berkata kepada ibunya, kepada Ummu Ruman, "Ya Ummi, ajibi Rasulullah fi maqal." Wahai ibuku, jawab Rasulullah. Jangan diam saja, bela saya. Maka kata ibunya, "Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah." Ibunya juga sama, saya juga tidak tahu harus ngomong apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bercerita pada saat itu, saya masih muda, saya tidak banyak membaca Al-Quran. Saya mengumpamakan diri saya pada saat itu seperti Nabi Yakub alaihissalam, seperti Nabi Yakub. Hanya Aisyah tidak menyebutkan Yakub dalam hadis ini karena pada saat itu beliau lupa, ya kan, bahwa kisah ini kisah Nabi Yakub ketika Allah berkata, "Fasabrun jamil, wallahu musta'anu ala ma tasifun." Berarti saya cukup sabar saja dengan sabar yang indah, dan Allah tempat bertolong atas apa yang mereka sifati terhadap saya. Itu yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi Aisyah merasa pada saat itu beliau tertuduh dan beliau sendirian. Suaminya tidak bisa membela, ayahnya tidak bisa membela, ibunya juga tidak bisa membela. Makanya beliau ucapkan hanya fasabrun jamil, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Tsumma tahawwaltu wa qaja'tu ala firasyi. Lalu beliau pergi pindah tempat menuju ke kasurnya dan beliau berbaring. Makin ngambek gitu kan? Makin ngambek. Berbaring di tempat tidurnya. Wallahu ya'lamu anni hina idin bari'ah wa anna Allah mubarri'i bi barakatihi. Dan Allah tahu, hanya Allah satu-satunya yang tahu pada saat itu saya itu bebas dari segala tuduhan. Dan saya juga yakin bahwa suatu saat Allah akan membebaskan dari segala tuduhan. Hanya saja aku tidak mengira bahwa Allah akan menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa aku bebas dari segala tuduhan. Jadi Aisyah itu hanya akan mengira bahwa Rasulullah suatu saat akan bermimpi, gitu ya, akan bermimpi yang menjelaskan bahwa Aisyah bebas dari segala tuduhan. Hanya itu yang dikira oleh Aisyah. Tapi ternyata Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran sampai 10
10 ayat di dalam surat An-Nur ya, untuk menjelaskan bahwa Aisyah itu terbebas dari tuduhan. Jadi itu tidak disangka oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu beliau mengatakan la syakki fi nafsi kana ahra min an yatakallama Allah fiyya bi amrin walakin kuntu arju an rasul. Jadi saya merasa saya ini tidak pantas kalau harus turun ayat untuk membela saya. Saya hanya berharap Rasulullah membela saya. Ya, itu kata beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka beliau melanjutkan ceritanya. Ketika keadaan sudah demikian, maka fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadhhak fakana lalu beliau berkata, jadi ketika sudah demikian Rasulullah berkata, bertemu dengan Aisyah, Rasulullah berkata, ya Aisyah, amarullahi faqad barra'aka. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu dengan segala tuduhan. Faqalat li ummi qumi ilaihi, maka ibuku berkata kepadaku. Jadi posisi Aisyah ini masih di rumah orang tuanya. Rasulullah datang untuk menemui Aisyah dan berkata, sesungguhnya Allah sudah membebaskanmu dari segala tuduhan dengan turunnya surat An-Nur tadi. Maka ibunya senang kan. Dia bilang, wahai Aisyah, ayo temui suamimu. Temui suamimu. Aisyah masih marah, masih ngambek. Aisyah berkata apa? Wallahi la aqulu ilaihi. Demi Allah saya tidak mau menemui suami saya. Fa inni la a'malu illa Allah. Saya tidak akan memuji kecuali Allah, karena hanya Allah membela saya. Jadi Aisyah masih ngambek, merasa tidak dibela oleh suaminya selama ini. Jadi Rasulullah bukan tidak mau membela. Rasulullah sangat cinta dengan Aisyah, tapi ya namanya pada saat itu dia belum tahu kan, sehingga dia tidak bisa menggunakan, tidak bisa menyalahkan. Tapi setelah itu Allah mengatakan turunlah ayat tadi 10 ayat. Makanya di ayat itu di antara ayat-ayat itu Allah mengatakan, Allah berfirman, ya'lamukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian agar kalian tidak mengulangi hal ini jika kalian beriman. Maksudnya tidak boleh setelah turun ayat ini ada orang yang masih mengulangi fitnah terhadap Aisyah kalau kalian beriman. Maka Imam Malik mengambil kesimpulan dari ayat ini. Apa kesimpulannya? Beliau mengatakan orang yang masih memfitnah Aisyah berzina setelah turunnya ayat ini maka dia kafir. Karena Allah mengatakan Allah memberi peringatan kepada kalian agar kalian tidak mengulangi hal ini lagi jika kalian beriman. Maksudnya tidak mengulangi hal ini, maksudnya tidak memfitnah Aisyah. Maka setelah ayat ini turun, kalau masih ada yang memfitnah Aisyah maka dia kafir, kata Imam Malik. Makanya sampai sekarang masih ada orang yang memfitnah Aisyah berzina? Masih ada. Siapa itu? Orang-orang Syiah. Orang Syiah masih meyakini bahwa Aisyah itu berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Bahkan di sebagian daerah di mereka itu, bukan sebagian daerah, di percandaan mereka ketika ingin mengatakan orang berzina itu ya Aisyah dipanggil. Jadi berzina itu dipanggil ya Aisyah. Aisyah maksudnya Aisyah. Jadi berzina dipanggil Aisyah. Itu kan bernajar ya. Jadi tidak boleh kita meyakini ya, bahwa Aisyah itu berzina. Saya pernah mendengar kajian yang disampaikan oleh orientalis, sama beliau mengatakan demikian. Ya, berusaha kritis tapi kritisnya berlebihan. Dia bilang, kan kita tidak tahu ya, dari pagi sampai siang itu Aisyah sama Sofwan bin Mu'attal akan saja. Memang Al-Quran datang membela, tapi kan kita nggak tahu. Tanda kutip nama itu juga menuduh Aisyah di sini. Maka tidak boleh setelah turun ayat itu kita masih menuduh bahwa Aisyah di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu maka bersihlah Aisyah dari segala tuduhan dengan turunnya firman Allah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu yang menafkahi Misbah bin Uthathah sepupu beliau berkata, wallahi la unfiqu ala Misbah syai'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah ma qala. Demi Allah,
saya tidak akan menafkahi Misbah lagi selamanya setelah dia mengucapkan apa yang telah diucapkan terhadap Aisyah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wala yattalikul fadli minkum was-sa'ati, dan tidak boleh seorang yang punya kelebihan harta bersumpah untuk tidak memberi infak kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bukankah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Para Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu ketika turun firman ini berkata, bala wallahi inni la uhibbu an yughfarani an yaghfirallahu li, demi Allah saya ingin agar Allah mengampuni saya. Maka Abu Bakar kembali menafkahi Misbah bin Uthathah. Ini tidak mudah ya, karena Abu Bakar bisa dibilang korban juga, anaknya dituduh berzina. Ada orang yang selama ini kita nafkahi, tiba-tiba dia ikut menyebarkan berita buruk tentang anak kita. Mungkin sudah kita tendang dari rumah kita. Dulu selama ini berikut ternyata lu kurang ajar. Tadinya Abu Bakar mau demikian, tapi tidak jadi karena turun firman Allah. Akhirnya Abu Bakar memaafkan Misbah dan kembali memberi nafkah kepada meskipun membantu kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah Aisyah melanjutkan ceritanya. Pada saat kejadian itu Rasulullah juga pernah ternyata bertanya kepada Zainab binti Jahash, madunya Aisyah, istri Rasulullah juga. Rasulullah bertanya kepada Zainab tentang perkara Aisyah, lalu Zainab berkata, ma'alimtu, saya tidak tahu wahai Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari wallahi ma'alimtu illa khairan. Saya jaga pendengaran saya dan pandangan saya, dan saya tidak tahu tentang Aisyah kecuali kebaikan. Ini diantara tanda kesolehan Zainab binti Jahash. Ini walaupun beliau saingannya Aisyah, ternyata beliau menjaga pandangan dan pendengarannya. Jadi walaupun madu, tapi ternyata tidak ikut-ikut menjatuhkan. Kalau normalnya orang kalau punya madu mungkin banyak kesempatan untuk menjatuhkan madu saya, ya, tapi ternyata Zainab tidak ini. Pelajarannya, kalau itu bukan urusan kita, maka jangan curi-curi pandang, jangan curi-curi pendengaran. Kalau sudah curi-curi pandang, curi-curi pendengaran, maka kita akan termakan dengan berita yang kesebaran. Sebenarnya itu bukan urusan kita. Jadi Zainab bisa menjaga dirinya pada saat itu. Maka Aisyah pun takjub ya, dengan kebaikan Zainab. Nah, Aisyah berkata, wahiyallati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Zainab itu adalah yang paling bersaing denganku di antara istri-istri Nabi yang lain. Yang paling bersaing ini kan sebenarnya kesempatan, tapi ternyata Zainab Allah jaga. Fa'asamaha Allahu bil wara. Allah jaga Zainab dengan sifat wara. Wa tafiqat ukhtuha tuharibu laha fahalakat fi man halak. Tapi saudarinya dari Hamnah binti Jahash termasuk orang-orang yang menyebarkan berita bohong mengenai Aisyah untuk kemaslahatan Zainab. Zainab sendiri sebenarnya ya biasa saja begitu, tapi saudaranya dia sibuk untuk membela Zainab agar bisa lebih mendapatkan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kurang lebih kisah tentang bagaimana berita bohong tersebar di kota Madinah tentang Aisyah dan juga Sofwan bin Mu'attal, yang Allah turunkan 10 ayat dari surat An-Nur untuk membebaskan Aisyah dan juga Sofwan bin Mu'attal dari segala tuduhan-tuduhan. Tentu dari sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW yang tidak luput dari ujian dan juga cobaan. Ini bukan 1 hari 2 hari, tapi lebih dari 1 bulan Pak, sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, lebih dari 1 bulan. Artinya pelajaran juga bisa kita ambil dari hadis ini bagaimana bijaknya Rasulullah dalam menjaga sikapnya, begitu ya, menjaga hubungannya dengan orang yang di luar juga dengan keluarganya,
dia tidak condong kepada siapapun, tidak condong membela istrinya mati-matian padahal belum tahu tentang informasi yang benar, tidak menjatuhkan istrinya padahal belum tahu tentang yang benar. Rasulullah hanya berusaha untuk membuat satu sikap yang tidak menjatuhkan pihak manapun sampai akhirnya Allah menurunkan kebenarannya. Dan juga Rasulullah tidak mengetahui tentang ilmu ghaib kecuali jika Allah beritahu. Maka zaman sekarang kalau ada orang yang mengaku bahwa dia tahu tentang ilmu ghaib, rasa-rasanya sulit untuk dipercaya dan tidak perlu juga kita percaya. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dan juga semakin mengenal kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan lebih penting lagi, jangan termakan dengan orang yang menuduh Aisyah berzina, baik dari kalangan orang-orang Syiah maupun orang-orang Orientalis yang kajiannya kritis, tapi kritisnya bablasan sudah sampai menyentuh ranah-ranah yang telah disepakati oleh para ulama yang sebenarnya tidak perlu disebutkan lagi, apalagi berkaitan dengan akidah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya kembalikan ke tokoh acara kita. Kalau kita lihat di media sosial sekarang kan, ada kegiatan arisan, ngomongnya diundi kan. Kemudian kalau ingin mendapatkan hadiah dengan berbagai desa diundi, gitu kan. Nah ini tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengundi. Nah itu kebiasaan mengundi itu di zaman jahiliyah seperti apa? Terima kasih. Kalau kaitan dengan arisan, Pak, di undian itu ada yang haram, ada yang boleh. Yang haram itu gimana? Kalau dia mengandung judi atau horor. Ya, contoh misalkan saya SD itu pernah arisan, tapi ternyata arisan itu judi. Kenapa? Kita pakai uang sekelas 500 rupiah. Sekelas waktu itu SD negeri kan bisa 50 orang ya satu kelas. 500 dari 50 berapa? 25 ribu kan? Nah, diundi yang keluar namanya dapat itu 25 ribu, tapi undiannya berhenti sampai di situ. Nah itu namanya judi. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau arisan itu kan sebenarnya utang. Yang dapat duluan utang, yang dapat belakangan nabung gitu. Yang dapat di tengah-tengah setengah utang setengah nabung. Jadi sebenarnya tidak ada judi di situ kalau arisan. Berarti halal arisan. Ya, dari sisi transaksinya sih harusnya halal. Hanya saja pastikan kalau dia meninggal sebelum lunas arisannya berarti dia jadi utang, keluarganya harus lunasi nanti. Tapi ada yang mengharamkan tanda petik arisan itu. Jadi sehingga dia kalau ada arisan RT apa dia nggak mau ikut karena takut itu. Ada di kita ada. Iya. Biasanya alasannya karena takut utang aja. Kalau arisan emas bukan hanya utang, dia menganggap ini haram tanda petik. Kalau dari transaksinya itu kan kesepakatan dan tidak ada saling yang dirugikan. Kalau judi itu kan salah satu kriteria judi. Kalau judi salah satu kriterianya itu yang untung hanya satu pihak dan keuntungannya itu bersifat ini unpredictable, tidak bisa diprediksi. Itu kalau judi begitu. Jadi kalau judi kriterianya ada satu pihak yang rugi, ada satu pihak yang untung dan keuntungan kerugiannya itu tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena alat judinya itu kan hal-hal yang tidak bisa diprediksi lah, kayak dadu dan seterusnya. Spekulasi. Tapi kalau arisan ini kan Bisa. semua dapat, Pak, ya kan? Misalkan ke 10 orang 100 ribu dikocok sebulan sekali, yang dapat itu dapat 1 juta, besok yang udah dapat berarti nggak dapat lagi kan? Itu seperti utang pinjam, yang dapat duluan utang dia dapat 1 juta juga, harus bayar cicil, ya kan? Yang dapat belakangan seperti nabung, bayar dulu 100 ribu, nanti 10%.
terakhir yang tengah, yang setengah utang, setengah nabung gitu. Ya, jadi di situ kalau dilihat dari kriteria judi itu tidak masuk kriteria judi karena tidak ada pihak yang dirugikan. Pastikan kalau dia meninggal sebelum utangnya lunas pada arisan dia harus bayar. Makanya kalau dia lunasi dia harus kasih tahu sama keluarganya nih, papa atau mama punya arisan gitu ya. Khususnya kalau dia merasa dirinya tinggal lama lagi usianya, kalau nanti kalau mama atau meninggal atau meninggal, kalau dilunasi dulu arisannya bayarin. Karena akan hilang dia. Ya, itu saja Pak. Iya. Menanggapi arisan lain, Set. Kalau untuk rupiah, saya pernah dengar itu kalau untuk nilai rupiah gitu kan, arisan rupiah itu diharapkan karena nilainya fluktuasi. Tapi ya ada inflasi. Tapi kalau arisan itu berupa emas yang dapat 5 gram, semuanya kan akan mendapatkan 5 gram. Itu yang dibolehkan. Karena kalau yang dapat sekarang misalnya kita 2 tahun nih kan, sekarang 1 juta sekarang kan lebih besar dari 1 juta yang akan datang. Ya. Dapatnya sama kayak dapatnya sama. Kalau begitu diharapkan berarti utang juga nggak boleh karena saya utang sama bapak sejuta, saya bayar janji 1 tahun lagi, kan itu sudah berkurang. Tapi kan nggak boleh saya lebih, kalau lebih jadi riba. Harus tetap saya baca. Jadi begini apa? Selama fluktuasinya naik turunnya itu naik turun ya. Nilai kursi. Itu termasuk hal yang bisa dimaklumi lah, masih hal yang dimaafkan. Wajar sih kali. Ya. Wajar sih kalau Ya mungkin tidak ada unsur anggapan haram mungkin kalau sampai waktu gitu. faktor kurs. Sekarang sama yang akan datang beda. Saya tahu, saya juga ikutin beberapa yang mengharamkan apa namanya bisa begitu. Tapi dia mengharamkan alasannya apa? Kalau judi tidak masuk, kriteria judi tidak masuk, kriteria mungkin bagian dari hari-hari supaya kita tidak benar-benar berhutang. Tapi kalau mengharamkan sesuatu kan harus jelas kriteria masuk mana, apakah horor, apakah judi, riba, kan kita ada muamalah riba enggak ada. Kalau kata fluktuasi, yang hutang juga fluktuasi Pak. Saya utang sama Bapak 10 juta, jadi biar 10 tahun depan kan berubah nilainya. Tapi kan dikit perubahannya kalau cuma tahun depan. Itu masih perubahan yang bisa dimakan. Seandainya pun kalau dalam masalah pinjam utang, saya pinjam tahun 90 sama Bapak 500.000. Itu kan tahun 90 banyak di sini Pak. Terus saya ganti tahun ini, apakah saya harus ganti dengan nilai yang sama? Jawabannya iya, dengan nilai yang sama 500.000. Walaupun sudah berubah karena inflasi, tetap harus bayar 500.000. Itu berapa jumlah? Sampai jumlah ulama demikian. Makanya aman kalau utang itu ya dengan emas kalau nggak mau terpengaruh dengan inflasi. Itu saya tahu sama Bapak pinjam emas 5 gram tahun 90 sampai sekarang 5 gram. Ya kan kalau dibuatkan kan pasti naik, tapi kan akadnya emas. Kalau akadnya uang, maka harus diberikan uang dengan jumlah yang sama, walaupun sudah terpengaruh dengan inflasi nilainya menjadi berkurang. Gitu. Itu berapa jumlah Pak? Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan boleh dikonversi dengan emas. Gitu ya. Maksud itu tahun 90 ada berapa gram emas? Misalkan dapat 5 gram, berarti sekarang diganti dengan 5 gram emas. Tapi jumhur mengatakan nggak boleh karena akadnya uang bukan emas. Kalau akad uang harus diganti dengan uang, walaupun sudah berkurang nilainya karena inflasi. Jadi kalau mau aman berarti akadnya emas. Ada juga yang membolehkan caranya begini, akadnya emas tapi yang dikasih uang. Ya, ada juga begitu. Hilangnya itu jalan keluarnya, walaupun tidak disepakati oleh para ulama cara seperti ini. Misalnya saya hubungin sama Bapak, begini Pak, saya ingin bisa dong, gitu ya. Bapak bilang, tapi nilai emas ya, nilai emas di kita dapat berapa gram sekarang? Misalnya 3 gram. Berarti Bapak minum sama saya 3 gram. Walaupun saya transfer ke Bapak dengan nilai uang, tapi akad kita akad emas. Nanti saya ganti 5 tahun kemudian dengan nilai 3 gram emas saya ganti pakai uang. Ada yang mengatakan itu boleh, walaupun tidak sepakat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Yang disepakati boleh itu Bapak kasih saya 3 gram emas, nanti saya jual sendiri emas. Nanti saya mau ganti, saya beli lagi 3 gram, saya kasih ke Bapak. Nanti Bapak jual sendiri emas. Kalau itu disepakati boleh, akadnya. Jadi kalau terkait dengan inflasi, kalau terkait inflasi, utang juga terkait inflasi. Nah, tadi Aris tadi kan sebenarnya utang aja, utang nabung gitu, dapat 2 utang, ya kan yang dapat bahkan nabung gitu.
Jadi inflasinya juga, inflasi kan bukan inflasi yang jomplang sekali kan, inflasi yang normal. Sejuta tahun ini dengan tahun depan kayaknya ya itu aja dapatnya, paling kurang dikit atau lebih dikit gitu kan. Jadi masih bisa di. Jadi kalau ada pengalaman itu dia alasannya apa? Masuk riba atau horor atau judi tidak masuk, horor tidak masuk, riba juga tidak masuk. Horor itu kan tidak jelas. Ini kan semuanya jelas kan. Judi enggak, karena nggak ada pihak yang dirugikan. Judi itu harus ada pihak tertentu yang dirugikan. Ya, mungkin kehati-hatian sini supaya orang tidak mudah hutang gitu ya. Ya berbagi. Oh ya, undian istri Pak? Iya. Atau undian umum? Ada yang pakai apa? Iya, jadi tadi undian itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau undian yang mengandung undian itu tidak boleh, karena itu bagian dari judi. Tapi kalau tidak, seperti menguji istri itu untuk yang diakui itu bersama ya safar, ya itu sudah masuk. Jadi undian itu kaitan dengan harta misalnya. Jadi undian berkaitan dengan harta. Kalau misalkan undian tidak berkaitan dengan harta, sekedar permainan, nah itu tidak masalah. Misalkan saya sulit sama Pak Hadi yang kalah menjitin saya, itu judi apa? Yang kalah menjitin gitu. Judi apa? Enggak, kenapa? Enggak berkaitan dengan harta. Saya judi. Lari yang kita sulit, yang kalah menjitin 5 menit. Judi apa? Enggak. Ya. Kecuali lari yang kita sulit, yang kalah bayar 50.000. Ah itu judi. Bagian dari undian juga kan? Yang mirip-mirip undian, benar dadu segala macam. Kalau ada harta ditaruh, lalu ada pihak yang merugi, ada untung, nah itu haram. Tapi kalau tidak ada, ya, anak-anak muda kumpul, terus dia main kartu, yang kalah dia mukanya dicabut rendah. Ya, boleh apa nggak boleh? Karena nggak ada harta di situ. Itu cuma sekedar cabut rendah. Walaupun nggak boleh terlalu lama mainnya karena melalaikan. Jadi celahan itu pada melalaikannya. Ada transaksinya dicembongin atau dijetin itu tidak judi. Kalau ada sesuatu yang ditukarkan itu judi. Walaupun sederhana, seperti anak kecil main gundu, yang kalah diambil gundunya, ya kan? Nah itu bisa dari walaupun sebagian ulama ada yang memaklumi harus karena harta itu harta yang lain. Tapi kalau jumhur mengatakan tidak boleh kita, karena ada yang diambil. Kalau nggak ada yang diambil, kalau door prize, jackpot itu, door prize itu judi juga itu. Itu nggak masuk. Jadi kalau prize ini tergantung Pak. Nggak ada doringan. Misalkan kita beli undian gitu Pak ya, lalu kita dapat ya kan. Kalau harganya sudah di-markup, jadinya judi. Jadi misalkan saya kayak dulu ada SMS berhadiah, ya kan? SMS berhadiah. Zaman-zaman masih SMS belum WhatsApp. SMS normalnya 200 perak. Tapi kalau kita mau SMS berhadiah, SMS 2.000. Ya kan? Jadi sebenarnya itu providernya untuk bisa beli hadiah ngambil dari 1.800 kelebihan ini, jadinya judi. Gitu. Karena sejatinya kita bertaruh dengan 1.800 sudah dimarkup harganya. Jadi kalau undian itu harganya tidak dimarkup, tidak judi. Tapi kalau sudah dimarkup, sejatinya barang itu hanya alibi saja. Kita membayar kelebihan barang itu untuk ikut dalam judi itu. Harga barang 10.000. Tapi kalau misalkan mau dapat kupon undiannya, bayar 12.000. Jadi sebenarnya 10.000 harga barang, 2.000 itu harga undiannya. Gitu. Jadi tergantung berapa. Terkait surprise tadi, konteksnya mungkin kita sebenarnya untuk biasa, misalnya ini kantor ya, atau mungkin acara BNB, ini kan di pamflet di Woro-Woro disebutkan yang hadir dan tempat yang akhir pada saat acara nanti akan ada door prize ya, sepeda, motor apa kan, dan itu kan si peserta atau karyawan kan tidak dapat tidak dirugikan, yang dapat diuntungkan. Yang dapat keuntungan jadi kan, kalau menurut saya sih bukan judi kayak misalnya. Oke, kalau itu tidak masuk judi Pak. Iya. Kenapa? Karena hadiah dari pihak ketiga. Iya. Jadi begini, hadiah dari pihak ketiga itu nggak judi. Atau hadiah hanya dari satu pihak itu juga nggak judi. Iya. Misal begini, saya sama Pak Hadi bersaing, hadiah dari Bapak itu nggak judi. Yang menang saya dapat hadiah dari Bapak, jadi judi. Atau begini, saya bilang sama Pak Hadi, Pak Hadi main bola, main pingpong sama saya. Kalau Pak Hadi menang, saya kasih hadiah. Kalau Pak Hadi kalah, Pak Hadi nggak harus kasih hadiah ke saya. Itu juga nggak judi, nggak judi. Judi itu harus dari dua belah pihak.
Kalau dari satu pihak itu udah judi. Gitu ya. Atau hadiah dari pihak ketiga itu udah judi. Yang judi itu misalkan begini, ada lomba, ya kan? Ada hadiahnya, tapi hadiah dibeli dari uang pendaftaran. Nah itu judi juga. Tapi kalau misalkan uang pendaftaran digunakan untuk masalah bersama, misalkan untuk nyewa lapangan, untuk beli kaos, adapun hadiahnya dari pihak ketiga atau dari perusahaan itu tidak judi. Ada sponsor. Tapi kalau hadiah itu dari uang pendaftaran jadinya judi. Tapi kalau uang pendaftaran buat lapangan yang dipakai bersama, buat beli air minum yang dinikmati bersama, buat kaos yang dipakai bersama, adapun hadiah dari sponsor itu tidak judi. Jadi kalau dompet perusahaan tidak judi Pak, karena ya harapannya bukan dari peserta. Buatnya apa menarik apa Betul. antusias Kayak yang ikut Jadi kajian. bikin muamalah aja. Biasanya kayak yang hadir kajian ini diundi dan tidak HP dari Tamir itu nggak judi. Asal nggak ada ini ya, ada hubungannya. Yang aktif dikasih Yang bertanya. dia HP atau apalah. Jadi Tamir, tapi bukan dari yang jawab nggak apa-apa itu. Nggak masalah. Nggak judi ya. Tinggal nanti jaga keikhlasan aja. Kalau dia, kalau dia dari tanah. Kalau kalau dia nggak ada pahalanya dari soalnya. baik dari sana ya. Takbirnya dari yang kotak. Takbirnya dari kotak. Judi. Dari infak lagi. Baik, ini menarik jadi muamalah ya. Baik, mungkin satu lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup dari jemaah, ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Satu. Oh, silakan. Itu tadi waktu kan itu tadi peristiwanya ketika Rasulullah udah pulang dari perangnya, mau ke kota Madinah kan, kembali. Nah itu jumlah pasukannya berapa tuh? Orang Malaysia itu. Berapa banyak orang Malaysia itu? Yang tertinggal dari kaum muslimin itu berapa waktu pulang bareng-bareng? Yang tertinggal cuma Aisyah aja Pak sama Sofyan. Ya maksudnya seluruh pasukan yang kembali ke kota. Sama pertanyaannya. Berapa kemarin ya? Orang Malaysia itu lupa saya berapa ratus nih. Oh nggak sampai ribuan ya? Karena Asyadi nggak jadi perang sampai sana juga. Kalau Malaysia itu datang ke sana, mereka sudah melanggar kemarin untuk melihat tentang Rasulullah. Jadi sejatinya nggak terjadi perang juga. Pasukan berangkat sampai sana, mereka kaget. Rasulullah datang, mereka lari mengamalkan kembali sini. Tapi Rasulullah berdiam diri di sana selama beberapa malam, sudah tidak ada gejala akan terjadi perang. Rasulullah pulang. Kalau tidak salah 700 orang yang mati syahid dia dikuburkan sesuai dengan keadaan terakhir. Tanpa dengan harapan itu akan menjadi saksi akan kesyahidan. Dan tidak disolatkan ya. Tidak ada sholatkan yang syahid. Tidak ada Allah. Semua saya cek lagi kalau tidak disolatkan. Karena saya kalau kita baca dalam sejarah-sejarah ya meninggal syahid itu jadi sholatkan.
memang qutila duna malihi wa huwa syahid. Siapa yang meninggal karena membela haknya maka dia syahid. Orang Palestina sekarang sedang berperang untuk membela haknya. Jadi ada jihad difa'ah. Kalau jihad difa'ah itu jihad untuk membela diri, maka siapapun boleh melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, setelah disiapkan